Siapa orang pengen bahagia mendapatkan surganya Allah, siapa orang pengen sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat, maka jangan lepas dari kitab namanya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin adalah metode langkah-langkah orang yang ibadah supaya sampai menuju puncak kesuksesan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 tahapan menuju ke dalam kebahagiaan. Tahapan pertama namanya tahapan ilmu pengetahuan. Tahapan kedua namanya tahapan taubat. Mulailah dia mendandani diri. Tahapan ketiga adalah tahapan rintangan dalam hidup. Tahapan keempat adalah tahapan kendala. Tahapan kelima adalah tahapan motivasi hidup. Tahapan keenam adalah akhlak-akhlak tercela, qawadih. Kalau udah bisa ngilangin akhlak tercela, tahapan ketujuh adalah tahapan kesyukuran. Inilah tahapan-tahapan orang yang pengen bahagia, dan kita udah di puncak pembahasan. Harapan kita ini moga sebelum Ramadan kelar kitab ini. Harapan kita, kalau saya baca kebut lagi takut sampai jam 11 doang aja. Saya bingung. Saudara sekalian, kata Imam Ghazali, wahai laki-laki. Jadi kenapa wahai laki-laki? Dalam dunia tasawuf tidak dikenal perempuan, nggak dikenal. Meski dalam dunia fikih ada perempuan, tasawuf tidak mengenal perempuan. Artinya sebutan laki-laki bisa saja jatuh pada perempuan, sebagaimana sebutan perempuan bisa saja jatuh kepada laki-laki. Begitulah orang tasawuf. Maka di dalam ziarah kuburnya orang-orang tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, kalau ke wali-waliullah, kalau dia ziarah ke makam wali, selalu mengawalinya mereka dengan ibadallah, rijalallah. Apa itu rijalallah? Laki-lakinya Allah? Bukan. Itulah laki-laki, walaupun walinya perempuan. Kenapa? Karena orang sufi itu kalau orang hatinya terpaut dengan Allah namanya laki-laki. Kalau hatinya lalai dari Allah namanya perempuan, walaupun punya rudal. Tahu rudal? Begitu yang dilemparin ke Gaza itu begitu. Al-Quran menyebutnya rijalun la tulhihim tijarah, tidak nisaun. Jadi rijalullah itu la tulhihim tijarah, tidak melalaikan mereka kerjaan, bisnis, dagangan, aktivitas keseharian mereka. Dia hatinya ingat Allah, hatinya ingat Rasulullah, walaupun badannya dia di warung, badannya di kantor, badannya di kerjaan, tapi hatinya dia ingat Allah. Ini namanya disebut laki-laki. Tapi kalau orang badannya di masjid tapi ingatnya kue kebagian enggak ya, ini yang kayak begini namanya perempuan, biar kata laki-laki, begitu. Jadi rijal itu bukan maknanya jenis kelamin, orang yang hatinya pengen suluk menempuh jalur akhirat.
namanya rijal. Begitu. Karena orang nggak faham, maka ibadah rijal Allah nih syirik. Yang model kayak begini namanya disebut Wahabi. Apa Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Apaan? Wawasannya hanya bid'ah. Disingkat Wahabi. Dia ndak paham gitu bahasa-bahasa sufi. Kata Imam Ghazali, wahai orang yang pengen suluk, menempuh jalan pengen bahagia di akhirat. Karena bahagia di akhirat itu adalah penting kebahagiaan akhirat. Karena kalau ngomong bahagia akhirat, pastikan di dunianya bahagia. Enggak ada itu Rabbana atina fil akhirati hasanah, enggak ada. Mesti fid dunya hasanah, baru fil akhirati hasanah. Orang yang pikirannya akhirat, dunianya mesti bahagia. Orang yang bikin dunia hasanah, belum tentu akhiratnya hasanah. Maka yang dia omong, wahai orang yang menapaki jalan akhirat, kata Imam Ghazali, hendaknya Anda mengerahkan daya kemampuan, segenap kemampuan yang ada untuk memotong, melampaui, menempuh tanjakan ketujuh ini. Tahapan yang ketujuh, yaitu tahapan kesyukuran. Tahapan kesyukuran itu, kata Imam Ghazali, tahapan ringan namun berat manfaatnya. Adalah tahapan sederhana tapi istimewa hasilnya. Syukur itu kelihatannya kecil, tapi sebetulnya kadarnya besar. Itulah kesyukuran. Syukur itu nampak kecil, tapi berdampak besar. Agar supaya paham tentang tahapan ini, kata Imam Ghazali, saya akan membahas dua tema pokok supaya kita bisa sampai pada tahapan kesyukuran, aqobatul hamdi. Yang pertama, siapa pandai mengenali nikmat. Kedua, siapa tak pandai mengenali nikmat. Apakah termasuk kita orang yang pandai, cerdas? Apakah kita orang yang tidak cerdas? Nah, dua hal ini harus dikenali. Begitu. Cerdas dan tidak cerdas. Untuk apa mengenali cerdas? Ya biar kita milihnya jangan salah. Begitu. Begitu. Jangan yang kagak cerdas dipilih. Begitu. Gitu. Kita harus, apakah maksudnya tergolong kita orang cerdaskah ataukah kita orang yang tidak cerdas? Ada dua hal yang harus kita fahami, kata Imam Ghazali. Yang pertama, kita berbicara tentang orang cerdas. Orang yang cerdas pastikan akan diberikan nikmat. Begitu. Orang yang cerdas pastikan akan diberikan nikmat. Kenapa? Karena nikmat tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mengenali hakikat nikmat. Jadi kita harus paham. Jadi cerdas itu
adalah orang yang mengenali hakikat nikmat. Cerdas itu orang yang pandai bersyukur. Bisa saja otaknya cerdas tapi ngeluh mulu, sebetulnya tidak cerdas. Begitu. Kalau begitu tidak cerdas. Begitu. Kelihatannya begitu. Ini kita harus pahami dalam hidup. Jadi orang yang cerdas itu orang yang pandai bersyukur walaupun kagak sekolah, walaupun sekolahnya tinggi sampai S bonbon, bukan S3 lagi, udah 4, 5, 6 bonbon. Begitu. Kalau dia tidak pandai bersyukur, dia tidak cerdas. Tidak cerdas dalam teori sufi. Begitu. Jadi nikmat itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mengenal kadar nikmat. Artinya nikmat itu akan diberikan kepada orang yang mengerti kadar nikmat. Mengerti kadar nikmat disebut cerdas. Wa innama ya'rifu qadraha syakir. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya yang mengenali kadar nikmat Allah itu orang yang bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu adalah orang yang cerdas. Apa itu orang bersyukur? Orang yang sibuk berterima kasih dengan yang ada tanpa ada tuntutan pada yang belum ada. Lawanannya adalah orang bodoh. Orang bodoh itu selalu yang dipikirin yang nggak ada. Yang di tangan orang, harta orang itu yang dipikirin. Sehingga nikmat yang diberikan Tuhan pada dirinya, dia nggak kelihatan. Sehingga hidupnya penuh dengan ngiri. Ngiri sama kesuksesan orang. Ngiri sama kepangkatan orang. Ngiri sama warung larisnya orang. Tanpa dia ngiri sama ibadah dan ketaatan orang. Ibadahnya tuh bagaimana warung dia laris? Oh, dia sholat duha 12 rakaat. Ngiriin sama proses sholat duhanya yang dia kerjakan 12 rakaat biar warung kita laris. Udah seminggu kita jadi belum laris, tanya lagi, udah berapa tahun Anda sholat duha 12 rakaat ini? Alhamdulillah sampai detik ini udah 20 tahun. Berarti warung kita larisnya 20 tahun lagi. Ya kan kita baru. Nah, begitulah hidup. Begitu. Maka keliru kalau kita ngiri sama suksesnya orang. Begitu. Tanpa ngiri sama proses. Mengiri pada hasil. Ini akhlak buruk. Begitu yang kayak begini namanya bukan orang yang pandai bersyukur. Kata Imam Ghazali, orang yang bersyukur itu orang yang cerdas. Dia sibuk mensyukuri pemberian Tuhan pada dirinya, maka dia banyak berterima kasih. Enggak ada kesempatan pada dirinya mengeluh. Sebab mengeluh itu percis kayak makan kuaci seember. Udah pernah belum? Nah, belum. Teman saya udah pernah, kata dia kenyang kagak, pegel iya. Orang mengeluh itu beres kagak urusan, pegel iya. Jalanin aja, jalanin. Gitu. Alhamdulillah sekarang udah P3K. 3K gitu. Waduh enak. Jangan enak, berapa kali gagalnya dari dulu kagak lolos.
Begitu ambil dikir-dikir kan begitu banget dia. Ya Allah, dia ngiri sama dikirnya ini nih. Begitu ya Allah, begitu. Ini yang paling penting dalam hidup. Penting dalam hidup. Begitu. Jadi hal yang kayak begitu yang paling pokok dalam kehidupan. Orang cerdas, orang mengenal hakikat nikmat sehingga dia pandai bersyukur. Kata Imam Ghazali, dari mana dalilnya? Orang cerdas, orang yang pandai bersyukur. Orang cerdas, orang yang mengerti tentang hakikat nikmat. Adapun orang bejo, orang yang minum tolak angin. Itu iklan tuh, iklan Bang Adi. Jangan dicatat itu di kitabnya, nggak ada Bang Adi. Begitu. Bejo itu apa ya? Mungkin cerdas juga kali ya. Saya juga kurang paham ini bejo. Dalilnya mana nih? Dalilnya kata Imam Ghazali, Anda bisa lihat dalam Al-Quran di mana Allah bercerita komentarnya orang kafir Quraisy terhadap para sahabat semacam Bilal bin Abi Rabah, bagaimana itu, dan juga orang-orang miskin lainnya yang pada dapetin nikmat Islam yang amat sangat luar biasa. Nikmat Islam. Aduh, saya lupa nama sahabat Nabi ini ya. Ada sahabat Nabi itu Sofwan bin apa lupa. Ampe dicincang, ampe dibakar di ini disuruh masuk kafir tuh nggak goyang. Saya lupa namanya. Ceritanya mah ingat saya, cuma nama orangnya lupa. Buat contoh sama Raja Romawi. Ini orang kafir Quraisy bilang begini, Al-Quran dongengin. Aha ula imannallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Kata orang kafir Quraisy, masa iya mereka yang diberikan nikmat oleh Tuhan bukan kita? Bukankah saya ini adalah bangsa Arab? Bangsa yang suku tertingginya suku Arab, suku tertingginya Arab, suku Quraisy. Begitu. Kenapa mereka Bilal yang dapetin nikmat? Si fulan, begitu. Kenapa mereka begitu? Yang dapetin nikmat bukan kita? Lalu dijawab singkatnya oleh Allah dalam Al-Quran, emang Allah tahu siapa yang pandai bersyukur. Jadi kecerdasan spiritual lah yang dinilai oleh agama tentang nikmat. Apa maknanya daripada ayat kita ini? Jadikan mereka, apakah orang fakir, orang-orang lemah yang mendapatkan nikmat Islam bisa mengikuti Rasulullah, dia diberikan nikmat hidayah oleh Allah, nikmatin taufik oleh Allah. Kenapa bukan kita? Kata Abu Jahal, kita kan bangsa ningrat. Kata Abu Lahab, kita kan lebih ningrat. Darahnya bukan merah lagi tapi darah biru. Kita orang besar, ngapa orang miskin yang bisa ngikutin Nabi Muhammad? Begitu bukan kita. Ada apa ini? Kan nikmat yang mahal, nikmatul hidayah. Nikmat yang paling tinggi, nikmat duduk di majelis ta'lim, enggak bisa dihitung. Diiriin sama banyak orang. Sampai orang yang kagak ngaji, bang, jalan-jalan ke kemana ke? Begitu, jangan ngaji mulu, biar seger. Begitu. Lu udah jalan-jalan belum? Udah seger belum? Belum. Nah itu dia. Kita udah jalan-jalan. Ya Allah, ngaji itu kemana tempatnya sampai? Cerita Irak lah. Orangnya mau ada di Bayoran. Begitu. Bener enggak? Cerita tentang Mekah. Begitu ngaji. Dia kata hiburan yang paling tinggi buat jiwa adalah ta'lim. Enggak ada lagi. Ta'lim. Tandanya guru baru bismillah mata 5 watt. Bukankah itu menunjukkan ketenangan kalau ngaji? Bener enggak?
Di rumahnya tipikal laki yang diomelin bininya mulu, kagak bisa tenang kecuali di majelis taklim. Maka guru bismillah langsung ngantuk. Begitu Yasin dibaca merem, pisang keluar melek. Siapa nih yang kayak begini nih? Aduh, matanya pakai remote. Begitu. Ini bagaimana ini? Kata Imam Ghazali begini uraiannya, firman Allah nih biar kita paham. Orang cerdas, orang yang pandai bersyukur. Siapapun dia golongannya, apapun sukunya, dari bangsa manapun dia asalnya, kalau dia pandai bersyukur, namanya orang cerdas. Begitu, orang cerdas. Kadang dia ngontrak satu pintu jadi nambah 2 pintu, karena ngewarung nambah lagi 3, akhirnya jadi tuan kontrakan. Yang kita jadi tuan, akhirnya ngontrak pinggir. Seumpama kita di mana nih, Bayoran, bisa ke Parung, kita minggirnya ke Gunung Sindur. Begitu. Mana lagi ya, Pamulang, begitu ya. Kreo begitu, apa tuh ya, Pondok Kacang begitu. Nah, kurang paham cara bersyukurnya, kurang. Banyaknya ngelamun. Kayaknya kecilan dah jatah gua, kadean abang gua atau adek gua. Ada aja yang dipikirin. Kagak syukur, nyela mulu sama orang tua. Boro ini gitu, katanya kecilan gitu. Ada aja lagi macam yang model kayak begini nih, kagak cerdas, sulit untuk bersyukur. Penting kesyukuran. Syukur aja enak. Orang bersyukur tuh hidupnya makin makmur, hidupnya jadi waktu teratur. Orang bersyukur. Kata Imam Ghazali begini, orang-orang bodoh tuh yang menyebutnya begitu tuh Imam Ghazali, dhanna haula'il juhal tuh, begitu Imam Ghazali. Pakai ini aja dah. Orang-orang bodoh, kata Imam Ghazali, punya anggapan bahwa nikmat yang agung, anugerah besar akan diberikan kepada orang yang duitnya banyak, pangkatnya tinggi, turunannya mulia. Begitu. Itu orang bodoh. Begitu. Duit banyak ini belum tentu. Begitu. Orang bodoh menganggap kenikmatan besar itu dari Allah akan diberikan kepada orang yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi, keturunannya mulia. Dia pikir begitu. Maka ketika melihat orang-orang pada hebat-hebat, begitu datang ke Madinah dengan pangkat yang tinggi-tinggi, siapa orang tidak mengenal Bilal bin Abi Rabah? Orang yang enggak kenal daripada orang Asyubi, orang kita sebut Ethiopia. Begitu, Ethiopia. Itulah Bilal dari Ethiopia. Begitu, Bilal orang hitam, orang kita sebut negro, jadinya Nigeria. Orang negro, itulah Bilal. Tapi siapa yang ngeledek Bilal hitam loh, Bilal ini? Nggak ada. Dia punya nikmat besar sebagai kaki tangannya Nabi Muhammad, muadzinnya Rasulullah. Di mana-mana orang mengenal Jumat, Bilalnya siapa? Sampai menjadi istilah, menjadi sebutan Bilal di mana tempat. Padahal namanya bukan Bilal, tapi karena agungnya Bilal menjadi nama dan diabadikan. Itu kayak begitu. Mereka berkata, ngapa orang miskin? Begitu orang rendahan yang diberikan nikmat bisa ikut Muhammad, bukan kita. Begitu, sehingga mereka mengatakan
aha ula imanallahu alaihim min bainina. Nada sombongnya, loh ngapa mereka? Gua kan pribumi, begitu. Penduduk Mekah asli, darah saya biru, begitu. Ngapa macam bila? Begitu. Aha ula imanallahu alaihim min bainina. Allah jawab kesombongan itu. Kata Allah, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah tuh tahu siapa orang yang pandai bersyukur. Jadi yang namanya cerdas itu orang yang pandai bersyukur, meski hartanya dikit, darahnya, keturunannya orang jelata, begitu tuh, bukan orang yang pangkat tinggi. Tapi kalaulah orang itu memiliki kecerdasan, dia bakalan bersyukur. Paparan lanjutannya, kata Imam Ghazali, jadi as-sayyidal karimah, Allah itu akan memberikan nikmat kepada siapapun yang mengenal hakikat nikmat. Orang mana saja, bangsa mana saja, keturunan siapa saja, asal mengenali nikmat, maka orang itu akan asal bersyukur, maka orang itu akan diberikan nikmat. Orang yang bersyukur mengenali hakikat nikmat, sehingga jiwanya menghadap kepada pemberi nikmat. Kalau dikasih barang, dia ditanya, ini sembako dari siapa? Dari Pak Anu. Emang ngapain? Dia nyalon dewan. Partai apa? Partai abal-abal. Dari mana? Dari kebon kosong. Ya, sebut. Oh, berarti ini kita kudu makasih sama dia, kudu dicoblos. Tuh, dia pikir begitu. Begitu. Bahasa gampangnya, ini yang ngasih oksigen siapa? Ini kita bisa napas gratis, darah kita masih ngalir gratis, siapa? Allah. Oh, berarti kita kudu makasih sama dia, kudu ibadah sama dia, kudu kula nuwun nama dia. Masa anjing aja yang dikasih makan 3 bulan doang nurut sama yang ngasih makan? Masa kita yang dikasih makan bertahun-tahun nama Allah, oh kagak nurut sama Allah? Alangkah bodohnya kita. Nah, muncul kecerdasan. Orang cerdas pandai bersyukur. Kata Imam Ghazali, Allah itu akan memberikan nikmatnya kepada orang yang bersyukur, orang yang mengerti kadar nikmat. Orang yang mengerti kadar nikmat akan menghadap, mendekat kepada pemberi nikmat dengan jiwa dan raganya. Dia pilih ini nikmat dibanding yang lain. Dilihat mana nikmat yang langgeng. Mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, enggak ada orang yang paling menarik diceritakan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Diajak hijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Saat hijrah itu Abu Bakar tokonya banyak, ratusan kiosnya di Mekah, ribuan ternaknya, warungnya lagi laris-larisnya. Abu Bakar lagi laris-larisnya. Lalu diajak hijrah oleh Nabi, girangnya setengah mati, girang. Kata Nabi, Abu Bakar dapat perintah dari Allah hijrah, boleh saya temanin? Iya boleh. Girang.
Ditinggalin tuh toko yang lagi rame kayak begitu, tanah ablak-ablakan di Mekah, kagak dipikirin. Ditanya Abu Bakar, mau ngapain? Rugi tinggal di Mekah bila cahaya itu sekarang pindah ke Madinah. Bila jauh dari Nabi Muhammad sebuah kerugian. Enggak penting ini harta, yang penting ngikut Nabi Muhammad. Kayak begitu Abu Bakar, hartanya banyak, enggak kayak kita. Ada guru bilang sama kita, Bang Mamat, bisa minta tolong bang, saya lagi begini. Aduh guru, hujan kata kita. Ada aja alasannya. Ini enggak begitu Abu Bakar. Enggak alasan harta lagi laris-larisnya. Siap ya Rasulullah, siap ya Rasulullah, siap. Jadi betapa nikmat kedekatan dengan Nabi Muhammad adalah paling besarnya nikmat dibanding harta dan lainnya. Pada akhirnya balik juga dia ke Mekah, hartanya utuh. Dengan harta yang di Madinah banyak, dia tinggal daerah yang tidak pernah kenal, nggak punya saudara, nggak punya kenalan. Yang penting dekat Nabi Muhammad, pasti bahagia. Begitulah pola pikir daripada Sidi Abu Bakar Siddiq dan yang lain-lainnya. Allah berikan nikmat kepada orang yang mengenali kadar nikmat, sehingga mereka tidak peduli dengan beban yang dipikul untuk menghasilkan kedekatan dengan Nabi Muhammad, untuk mendapatkan kedekatan dengan ibadah. Orang paling sukses orang yang dekat dengan Allah. Itu adalah nikmat. Nikmat bisa baca sholawat, enggak jenuh mulutnya untuk memuji-muji Nabi Muhammad. Ini nikmat paling gedenya nikmat. Meski kita serba kekurangan, walaupun duit kita banyak, tapi kita enggak ingat sama Nabi Muhammad, maka kita amat sangat jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan lihat bagaimana orang-orang itu begitu, sehingga selalu berdiri di pintu Tuhan untuk menunaikan kesyukuran. Kenapa dia pada ibadah? Ada yang sholat duha, ada yang tahajud, ada yang baca Yasin sampai 40 kali, makin semangat dia. Ada yang baca Nariyah sampai 4444, tambah semangat kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan itulah dari kesyukuran akan mendatangkan yang belum ada menjadi ada, gara-gara bersyukur. Syukur ini timbul gara-gara cerdas. Begitu. Karena itu kata Allah, di dalam takdir Allah, ilmu kudrat iradatnya Allah udah tahu. Meski mereka ini orang lemah, tapi dia cerdas, mengerti mana barang mulia mana tidak. Begitu. Mana barang mulia barang tidak. Begitu. Sehingga diambil itu nikmat, dia bersyukur. Maka karena itu orang ini walaupun lemah dan mantan budak, berhak mendapatkan nikmat kedekatan dengan Nabi Muhammad dibanding orang-orang kafir Quraisy. Salman Al-Farisi, orang Persia, sampai detik ini babanya siapa namanya enggak ada yang tahu. Pokoknya Salman orang Persia, babanya enggak jelas gitu. Pokoknya babanya jaga kelenteng. Tapi Nabi bilang Salmanu minna ahlul bait. Salman itu keluarga kami, kata Nabi. Lain dengan Abu Lahab, pamannya Nabi, tapi tidak seirama dengan Nabi, tidak beriman. Maka Al-Quran saya selanaron Lahab. Maka kekayaan tidak ada nilainya, ketinggian derajat tidak ada nilainya,
ke darah biru enggak ada nilainya bila tidak dapat hidayah Islam. Anda bodoh, keliru memandang nikmat bila duitnya banyak, bila pangkatnya tinggi, bila turunan mulia, itu baru dapetin nikmat. Keliru Anda memandang agama dianggap rendah, begitu identitas agama diolok-olok, ilmu, begitu kebenaran. Ini kan adalah nikmat besar, ilmu, demen hadir di majelis ilmu, mempertahankan agama, ibadah, demen baca Quran, demen zikir, demen ibadah, demen tahajud. Ini nikmat yang orang kagak sembarang orang dibagi. Kalau duit mau ya Allah, orang kafir aja dibagi, yang kagak nyembah Allah. Itu berarti nikmat rendah. Begitu. Jangan minta yang orang kafir yang kagak minta aja dikasih. Siapa yang disembah, siapa yang beri duit sama dia kagak ngerti. Yang ngasih makan dia siapa, yang ngasih dia hidup siapa, nyembahnya sama siapa, enggak ngerti. Nah, nikmat yang besar tuh nikmat ngaji, nikmat ibadah, nikmat agama. Ini nikmat besar. Begitu. Anda agungkan dunia, Anda agungkan keturunan, Anda agungkan kepangkatan, keliru. Tidakkah kau lihat? Begitu kata Imam Ghazali nih uraiannya. Amatarawna annakum la takaduna takban hadatin. Kenapa Anda nyaris tidak mau mendekat pada agama mulia ini? Enggak mau tertarik dengan Islam, dengan ilmu, dengan kebenaran. Ini adalah nikmat besar. Kenapa enggak tertarik? Karena Anda remehkan agama. Agama enggak ada nilainya di mata Anda. Pada akhirnya ketika ada orang punya agama, punya nilai, Anda bakal irikan dia gara-gara salah memandang nikmat, memandang nikmat. Begitu. Wa inna haula'id du'afa. Ini orang dikata orang lemah, mantan budak, orang miskin kere, dianggapnya mereka berjuang dirinya, mengerahkan segalanya, enggak peduli, yang penting ikut Rasulullah, enggak mau peduli, yang penting dia harus patuh sama ajaran Rasulullah, karena mereka tahu agama ini mengenali mereka tentang kadar nikmat dekat dengan Allah, bukan sembarang nikmat terhujam di dalam jiwa sehingga apapun juga nilainya rendah di mata dia. Senang hatinya dengan kesulitan-kesulitan hidup. Ibarat dia beton diinjak, enggak apa-apa diinjak untuk melejit. Beton begitu, tahu beton enggak? Biji nangka. Kalau pengen melejit mental, kudu diapain? Injak-injak dulu. Habis diinjak-injak, tahu-tahu nomor 1 aja habis diinjak-injak. Emang begitu. Ini disampaikan oleh Imam Ghazali itu. Wa taba lahum ihtimalu kulli syiddatin fiha fayastaghriquna jamil umri fi syukriya. Maka menghabiskan sepanjang hayatnya untuk mensyukuri nikmat kedekatan sama Rasulullah. Sampai kita habis sholat lah baca salat Muhammad. Ngapain? Ingat, makasih yang ngajarin sholat ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini hebat, ngajarin kita dekat sama Allah. Bagaimana cara bersyukurnya, diajarin dari mulai takbir, cara begini, ruku, sujud, ini ampe salam. Ini gerakan-gerakan sesuatu yang sangat luar biasa dari diri, ruku, sujud, duduk. Ini luar biasa. Cara-cara mendekat kepada Tuhan. Layak ba'da salam sholat. Ingat ama yang ngajarin. Ingat ama yang ngajarin sholat. Siapa yang ngajarin sholat? Nabi Muhammad. Makalah kita habis sholat membaca sallallahu alaihi wasallam apa? Sebagai makasih ama Nabi Muhammad yang ngajarin sholat. Dari makasih ini akan didatangkan yang belum ada,
menjadi ada. Yang tadinya nggak punya jadi punya. Yang tadinya susah Allah ganti jadi senang. Yang tadinya sempit jadi luas. Yang tadinya mumet jadi jejak tenang. Begitu. Yang tadinya darah rendah, dana rendah, menjadi sehat finansial. Itu urusan Allah. Tapi kedekatan dengan Allah, bersyukur sama Rasulullah, nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kata-kata. Orang cerdas adalah orang yang pandai bersyukur. Fahadihi, inilah uraian yang sangat manfaat itu. Jadi harus fahami, orang yang cerdas, orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai bersyukur, orang yang mengerti kadar nikmat, mengerti siapa pemberinya, mengerti kemana menyalurkannya. Inilah orang yang cerdas. Begitu. Summa aqulu, Imam Ghazali menguraikan lagi tapi belum kita baca. Segini aja. Begitu, segini aja. Begitu. Lumayanlah bina ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya? Baik. Enggak ada katanya. Doa aja. Iya baik.